10 tahun boleh dibilang Mbak Sutri yang mendambakan seorang keturunan. Jadi 10 tahun saya menanti seorang momongan di tengah keluarga kita. Akhirnya benar Allah menjawab doa saya sebelum 40 hari yang akhirnya saya dinyatakan positif hamil. Assalamualaikum Bu. Ini saya manggilnya Bu Nuri gitu Ya, nggih. Inje, tidak apa-apa, monggo. Matur nuwun. Nggih, Iya, sebelumnya saya mau gimana? mengucapkan terima kasih jenengan sudah mau saya hubungi, sudah mau saya ganggu aktivitasnya untuk soal ya tuh. Ini kan Ya, sebelumnya ya, tidak apa-apa. nah, gini Bu, sebelumnya kan saya kan baru awalan masuk sini, jadi belum kenal jenengan secara jauh. Terus saya juga tidak tahu jenengan dulu ikut program Riado itu awalnya tahu dari siapa Bu? Atau dapat info dari mana gitu? Uh, jadi awal ikut Riado itu kalau nggak salah saya ikut tahun 2012 ya Mbak. Gitu. Saat itu Riado pertama kali launching Baik. di hotel, kok hotel ya, apa ya, penginapan remaja tuh di Jalan Darmo Kali. Nggih. Iya, lewat ada seorang siapa ya dulu yang biasanya ngambil infak itu Mas siapa saya lupa. Nggih. Nah, saat itu saya ditawarin ya, tapi sebelumnya sih saya sudah banyak membaca tentang Riado. Jadi apa namanya? Selama ini kan kalau melihat Ustadz YM di televisi ya Mbak ya. Jadi apa namanya? Bagaimana teknis seperti Riado itu bisa berhasil gitu, bisa dengan Riado itu semua masalah kita itu selesai, ya seperti itulah ya. Saya mencari ilmu itu. Nah, alhamdulillahnya kok akhirnya gayung bersambut dalam arti di saat saya ingin mendalamin riadoh itu ternyata Allah membukakan jalan lewat wisata hati. Yang kebetulan saya donatur di situ. Nah, jadi uh, saya banyak bersyukur gitu loh. Saya banyak bersyukurnya di saat saya ingin mendapatkan ilmu itu, Allah berikan jalan keluar gitu loh. Karena terus terang saat itu saya memang ya sebagai manusia kita pasti ada ujian, cobaan Nggih. seperti itu ya yang harus kita lalui. Cuman kan kita sebagai manusia pasti ada titik jenuh, ada titik lemahnya. Dalam ini ya kalau bahasa orang Jawa mungkin gerundel kali ya seperti itu. Nggih. Jadi Batin. apa ya? Ya, karena mungkin apa ya dengan permasalahan itu kok nggak selesai-selesai sih gitu loh. Apa sih yang membuat masalah ini tidak pernah ada tidak pernah ada ujung pangkalnya istilahnya seperti itu gitu loh. Ya, saya ya itu tadi akhirnya oh ternyata Riyadu itu seperti ini. Akhirnya saya mendaftarkan diri saat itu ikut Riyado. Lah, salah satu yang membuat saya tergerak, ya mungkin kan satu masalah saya, kebetulan saya
seorang pasutri yang memang 10 tahun boleh dibilang Mbak pasutri yang mendambakan seorang keturunan. Jadi 10 tahun saya menanti seorang momongan di tengah keluarga kita. Seperti itu. Nah, saat saya ikut program Riadoh itu, judulnya 40 hari menjadi kaya saat itu. Jadi kebetulan ada salah satu pengisinya pemateri yaitu Ustadz Purwanto. Saya masih ingat banget ya Ustadz Purwanto, terus ada Ustadz siapa ya saat itu ya, ada Pak Ubed juga masih ada saat itu, pokoknya masih teman-teman lama lah. Nah, dari acara yang saya ikuti itu memang nggak tahu kenapa ya Mbak, entah sugesti atau mungkin karena sudah pemikiran saya ya, saya ikut ini itu harus dalam arti bisa melewatin masalah. Ya minimal menghadapi masalah itu kita bisa tenang, bisa mengambil sikap yang bijak dalam menghadapi ujian atau cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kalau dulu-dulu sebelum Riadoh, saya sebagai manusia ya pasti banyak kekurangannya. Jadi banyak titik-titik belum kepasrahannya itu belum pol lah istilahnya. Tapi setelah mengikuti program Riadoh itu, saya berusaha dalam arti saya ingat betul. Jadi Ustadz Purwanto saat itu ya di saat titik-titik mulai saya istilahnya tidak menerima ya ujian, kok kayak begini sih Allah kasih ujian, kok seperti ini sih, seperti itu. Tapi akhirnya setelah saya menjalani Riado, setelah pulang acara Riado itu saya perbaiki dalam arti ya ibadah-ibadah sunnah. Jadi yang selama ini mungkin sholat saya yang kadang selalu bukan di awal waktu, kadang mendekati akhir waktu, atau bahkan telat lah istilahnya, yang harusnya jam sekian saya ya masih duniawi lah. Itu di saat-saat zaman jahiliyah saya ya istilahnya melewatin itu. Nah, di saat saya menjalanin proses riado itu ada sedikit apa ya istilahnya, kalau boleh dibilang itu Masya Allah ternyata dari sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kalau nggak salah itu di hari kelima ya, saya mengalami seperti halnya Masya Allah gitu loh. Ternyata banyak banget karunia yang Allah sudah berikan tanpa mungkin saya sadari atau mungkin saya kurang bersyukurnya gitu loh ya Allah gitu loh. Jadi saya merasakan kedekatan antara istilahnya makhluk dengan Allah ya, habluminallahnya itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang saya pingin gitu loh. Saat itu memang saya, ya Allah saya pingin keturunan, ya Allah saya pengen gitu loh. Dan saat itu kebetulan memang Mbak, kebetulan saya lagi memulai program bayi tabung, mau mengikuti program bayi tabung. Nah, karena saya ya sebagai manusia ya kalau mengikuti program itu pasti butuh biaya yang besar. Karena apa namanya nih, saya itu sebagai seorang karyawan pasti dong memikirkan biaya. Dalam arti biaya itu kan pasti sangat sangat dipikirkan banget ya. Nanti kalau ikut bayi tabung nih berhasil nggak ya, kan seperti itu. Nah, saat itu karena keraguan-raguan saya itulah
saya kan ikut majelis duhanya Wisata Hati. Nah, saya sempat ngobrol saat itu dengan beberapa ustadz di situ, dan saya pernah tanya juga di beberapa ustadz yang lain. Kalau memang kita berada di keraguan-raguan, tinggalkan, kan seperti itu ya. Nah, akhirnya saat saya periksa ke dokter, itu memang dokternya memberikan jawaban yang membuat saya itu seakan jawaban itu adalah jawaban tauhid ya, istilahnya. Saya bisa membantu pasien itu juga, dan saya tidak bisa menjamin saat itu dokter gitu. Saya tidak bisa menjamin orang yang ikut program bayi tabung itu berhasil, dan semua itu juga kembali lagi hasil akhirnya Tuhan yang merestui karena dokternya non muslim. Nah, saya di situ kayak terhentak, ya Allah. Berarti hasil akhir ini Allah yang saya tuju gitu loh. Ya udahlah, saya akhirnya karena keraguan-raguan saya itu, saya mantapkan hati saya berusaha hasbunallahnya saya kencengin. Percuma saya berikhtiar dengan manusia, tapi kalau Allah tidak ridho, Allah belum memberikan seperti itu. Akhirnya itu tadi, karena saya sudah menjalani riyadhah, terasa saya ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa syukur, bercampur-campur. Rasa takut mungkin takutnya karena ya Allah, selama ini ibadah yang sudah saya lakukan, Allah terima nggak ya gitu loh. Allah ijabah nggak ya istilah doa-doa ini. Takut seperti itu. Apakah nanti dengan saya mendapatkan keturunan itu, apakah membuat saya akan lebih dekat dengan Allah atau bahkan saya malah menjauh dari Allah, kayak gitu. Nah, dari situlah kayak perang batin gitu loh, perang batin, ya Allah. Ternyata Allah memberikan sinyal-sinyal yang membuat saya itu terusin mengingatku, istilahnya seperti itu Allah. Jadi sampai saya ada saat sholat malam, ya Allah, kalaupun saat itu ada titik kepasrahan itu di minggu kedua, saya ingat betul, saya cuma bilang gini, ya Allah, seandainya kalaupun memang tidak Engkau berikan karunia seorang anak atau keturunan, saya ikhlas. Kalau seandainya itu untuk menggugurkan dosa-dosa saya selama hidup saya gitu ya. Dengar ya itu. Karena saya bersyukurnya saya mempunyai keponakan yang sayang dengan saya. Saya sudah tidak berpikir apakah nanti saya punya keturunan itu akan menjamin surga saya atau neraka saya, seperti itu. Jadi ada titik ada rasa bersyukur, rasa nikmat ibadah itu saya lakukan. Sampai saya istilahnya malu kalau saya meminta ini sama Allah, sedangkan selama ini saya menjalani kewajiban saya kepada Allah itu jauh dari kesempurnaan saya sebagai manusia. Nah, mungkin dari setelah saya balik banyak yang saya gedein saat itu hanya kalimat istighfar, rasa syukur saya, bahkan istilahnya permintaan saya yang selama ini tuh terasa ya Allah nggak ada apa-apanya gitu loh. Selain sudah saya mengalami kenikmatan dalam ibadah yang saya lakukan, mulai istilahnya dengan tepat waktunya sholat saya, menjaga sunnah-sunnah, ibadah sunnahnya saya gitu.
Jadi yang saya ya nanti kalaupun istilahnya kita umur tidak punya, kalau seandainya oke Allah memberikan keturunan, tapi setelah itu nyawa saya dicabut juga gitu. Apa yang saya persiapkan untuk menghadapi Allah seperti itu gitu. Nah, dan bertepatan saat Riyadhah itu, setelah Riyadhah itu menjelang bulan Ramadan, Mbak, menjelang bulan Ramadan, dan saya ingat betul itu hari ketiga di bulan Ramadan yang setadinya saya mungkin itu kali ya titik kepasrahan saya sama Allah, benar-benar saya polkan hati saya, pokoknya udah saya klik aja, saya connect, pokoknya hanya Allah, Allah, Allah aja yang saya minta saat itu. Tapi ternyata Allah memberikan jawabannya. Jadi Riyadhah yang saya jalanin itu 40 hari ya, karena judulnya 40 hari kaya kan, menjadi kaya. Jadi saya mulai step by step dari hari pertama, kedua, ketiga, empat, lima, sampai minggu kedua itu ya, saya menemukan sinyal-sinyal istilahnya kenyamanan, keimanan saat beribadah yang connect benar-benar sama Allah, itu yang saya rasakan. Saya seperti bukan di apa ya, bukan diri saya itu. Saya merasakan udah dunia lain saya yang saya nikmatin bersama Allah gitu ya. Akhirnya benar Allah menjawab doa saya sebelum 40 hari yang akhirnya saya dinyatakan positif hamil. Dan itu pas hari ketiga bulan Ramadan. Dan saya ingat yang saya memberikan kabar itu juga waktu majelis duha, dan sempat juga masuk di majalah ya, di majalahnya Wisata Hati. Jadi apa namanya, testimoni ya, karena saya cerita saat itu sama Ustadz Purwanto kalau nggak salah ya itu saat itu. Oh ya, Ustadz Purwanto, Pak Ubed,